Halo Hai, guys, welcome kembali back. lagi sama kita ngumpul Balik seminggu lagi sama sekali. kita. Episode 4 Panas banget. yang panas banget hari ini. Jujur panas banget. Jujur panas banget. Hari ini mau bahas apa guys? Hari ini kita pakai merah-merah. Ya, karena kebetulan ini bakal diupload sehari sebelum hari kemerdekaan. Indonesia, tanah airku. Yang keberapa? Tanah tuh Kita merdeka yang keberapa nih? 81 nggak sih? 81. Ya, 81. 81 nggak? Bener ya? Ya, 81. Lagu Anjay, coba lah. Masa Visioner. Visioner. Indonesia apa sih namanya? Lagu kebangsaan apa yang paling kalian suka? Selain Indonesia Raya. tanah air lah. Yang suka di ini yang di Tanah kalau air. misalnya lu selesai main bola tuh Itu judulnya apa? Indonesia Pusaka gak sih? Iya benar. Yes, Nice. Knowledge is me. Iya Yes. benar. Ku Apa? tidak. Udah mas. Kita karaokean aja Kita gitu. sedih, ntar ini sedih. Gue juga suka ini Rayuan Pulau Kelapa. Ah ya, Gimana itu? gua tahu tapi gua nggak tahu lagunya. Tapi gua tahu judul. Aduh, Liriknya gimana deh? tuh. Gimana ya Rayuan Pulau Kelapa ya? Tanah airku Indonesia. Oh iya tahu. Negari elok amat ku cinta. Ah, Nggak tahu lagi. Tanah tumpah darahku Kalau lu apa? yang mulia. Sama tanah air kok. Tanah Pusaka. Sama ini nggak sih? Indonesia Pusaka. Sama Maju Tak Gentar. Maju Maju Tak Tak Gentar, Aku nggak tahu ya. Zaman sekarang si anak-anak sekolah masih disuruh tugas itu nggak sih? Lu dulu pernah nggak disuruh nyanyi di depan sekolah, di depan kelas? Satu lagu Indonesia Raya, satu lagu kebangsaan bebas. Nah kayaknya pernah deh Kalau gue. gue nggak pernah. Lo nggak pernah? Tapi bukan maju satu-satu. Upacara biasanya kalau misalnya upacara kan ada apa namanya itu? Yang nyanyi namanya? Dirijen. Bukan, itu kan yang ininya. Padus. Paduan suara. Nah, itu lagi Dictionary knowledge. kita ya. Yes, knowledge-nya jangan diragukan. Ya pokoknya paduan suara. Nah, itu tuh pasti biasanya 2 lagu. Satu lagu Indonesia Raya, terus Satu lagu bebas. kebangsaan. Terakhir mengheningkan cipta yang dengar. Gugur bunga juga sedih sih. Ya. Gugur bunga. Ya ngomongin 17 Agustus. Kan identik dengan lomba-lomba 17-an. Yes. Lomba-lomba apa yang pernah kalian ikutin dan menurut kalian itu memorable? Gue dulu deh. Iya coba. Gue dulu ingat 2 kali. Jadi 2 kali lomba dalam usia yang berbeda. Gue lupa yang pertama itu kayaknya antara gue masih kelas 2 SD atau malah belum sekolah. Gue ikut lomba makan kerupuk biasa. Tapi gue ikut dalam kondisi gigi gue yang sebelah sini itu udah kendor nih, udah wayahnya ganti gigi nih. Gak tahu nih arahnya. Ketika pas hari lomba, waktu gue gigit kerupuk, ketuk, yang jatuh malah gigi gue. Itu gak ketelan, Cok. Iya. Untung gak ketelan. Kok jatuh. Tapi kan namanya kalau anak kecil ganti gigi itu kan emang gak sakit. Gue Iya. emang rasanya gak sakit, Apalagi kalau cuman jatuh jatuh sendiri aja. ya. Benar. Itu cuman, tapi karena gigi gue jatuh gitu, gue lepeh. Akhirnya gue makin lahap makannya. Karena sebelumnya takut, kayak gue udah merasa nih udah bakal Berdarah ya? jatuh nih. Tapi tetap berdarah kan? Berdarah, Masih tapi kan Berdarah, cuman nggak yang ngocor gitu loh, Iya. cuman berdarah sedikit. Terus menang. Oh. Itu gue ya, tapi zaman Karena lawan lu dulu nenek-nenek. enggak. Karena lu Anak kecil pakai juga nasi itu. sama orek. Itu gini. Pakai nasi sama lauk. orek. Kalau lu San? Aduh banyak lagi. Cuma gue pernah nangkep belut. Iya lomba nangkep belut. Nangkep belut. Itu kan susah. Terus Kenapa diketawa? Terbang ya gitu. Enggak. Oke terus. Punya gue juga terbang. Terus memorable-nya karena gue jijik tapi at the same time gue kompe. Nah, Lu Jadi pengen menang. iya jadi gue kayak kasaran tuh kayak Edin takut hilang gak sih? iya itu lucu banget sih. mana cowok anjing? Itu Kantongin aja. apa? Jadi gue sambil tangkap belutnya, sambil lari, sambil teriak karena jijik kan. Sebenarnya emang lumayan jijik sih belut itu. Itu nangkapnya di mana, San? Di Di kolam. ember. Oh, bukan Gue inget di banget kolam. embernya warna biru.
Terus embernya warna biru. Jadi sambil ditangkap, lari terus dipindahin ke ember yang di ujung lagi gitu loh. Kayak mindahin belut Iya gitu ya. benar, supaya itu ini sih. Itu sih paling yang memorable. Lo nggak lo yang kayak masukin paku ke dalam botol? Gue Gelas. jago Gua memasukkan ke juga lubang jago. itu. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Jangan terlalu Gampang itu kan cuma tinggal Itu. susah coy. Lu nggak jago berarti, Din. Kalau orangnya minus, susah Minus. Kalau orangnya minus, Silinder kali maksud lu? Iya silinder. Enggak ini. Iya. Ya karena gue sehat walafiat. Iya. Alhamdulillah. Kalau gue ini apa namanya? Jadi nggak tahu sih sampai sekarang juga. Gue tuh sebenarnya nggak tahu ini fobia, nggak tahu. Ya pokoknya gue tuh kurang suka baju kancing lah pokoknya. Bukannya Baju yang ada baju yang meja, ya pokoknya maksudnya. apapun itu, maksudnya baju yang berkancing tuh gue kurang suka. Bukan fobia sih, takut banget enggak, tapi kayak apa ya, risih aja gitu loh. Jadi Nah. kalau ini lu buka gitu langsung. Bukan, masa langsung gue buka gitu juga, aneh banget. Terus ada di sekolah gue dulu namanya lomba pasang baju itu pasang baju iya. kancing waktu SD. Itu gue sebelum lomba itu belajar coy, kayak 2 hari tuh belajar lomba kancing. Sampai sebenarnya kan di situ dibilangnya harus pakai baju sekolah. Nah karena gue nggak bisa, gue pakai baju yang udah gue bawa latihan nih, bukan baju sekolah. Curang. Iya. Boleh tapi Din. Boleh katanya, karena nggak tahu lah, gue masih SD. Terus ya udah belajar. Itu tuh gue belajar juga bukan sambil nangis, sambil nggak enak gitu loh, karena masukin kancingnya gitu. Terus udahlah. Ini boleh coba ya? Iya, nah terus ada Random sih. terus momen akhirnya lomba. Terus gue pas baru mancang 1, 2 nangis gue. Iya kan, mau pakai baju kancing gitu. Gue gitu. Aneh sih. Sampai sekarang masih gitu, Din. Ya sekarang pakai, tapi kalau yang formal doang, kayak misalnya jalan-jalan, gue lebih prefer kaos. Berarti nanti pas lu wedding lu pakai long sleeve Oh enggak dong, kalau itu kan ya udah. Tapi Kalau maksudnya formal apa sih yang lu rasain kalau Iya. pakai baju kancing tuh kayak nggak nyamannya tuh Iya. bikin lu apa? kalau nih kayak misalnya nih kan kancing, terus misalnya kena ini kan bunyi tuh, atau enggak kayak jadi kayak maju gitu. Ngerti enggak? Jadi Enggak. kayak baju kancing nih, kalau misalnya kena misalnya ini kan bajunya kancing kan. Ini. Iya, terus misalnya kena ini kan bunyi. Ya Coba. bunyi. Atau misalnya Coba ini gini terus. enggak, itu Supaya enggak apa-apa, saking itu dia- enggak apa-apa. Atau Enggak. misalnya kayak nyangkut gitu. Gue tuh risih gitu, kayak ngeliatnya kayak geli gitu. Enggak tahu kenapa. Ya, aneh. Ya, gua Itu dua aneh. fobia gua. Itu sama bulu mata. Kalau bulu mata, iya kalau bulu mata gara-gara lu tau enggak yang mata yang dibalik gitu. Oh Iya. tahu ya. Tahu lo? Gua Ya. Ini bisa ya? Gua dari dulu nggak bisa. Ya. Bang banget. Semua orang dari kemarin kamu rasis banget loh. Ya pokoknya Aja nggak dibalik. Iya, Dibalik. bisa. Nah, nyokap gue tuh bisa Balikin masa? balikin mata Oh. gitu. Nah, terus pertama tuh gue masih ketawa-ketawa gitu. Nah, lama-lama tuh kok overuse, terus dulu lama-lama gue takut. Overuse. Lama-lama gue takut. Semua itu gue takut banget. Terus sampai gue ke bawah mimpi kayak jadi Balik. kayak bulu mata lu panjang banget. Bulu mata lu panjang banget. Terus lu kejepitin tuh bulu mata lu, terus kayak ketarik gitu. Nah, gue Itu gak aneh suka. sih. Nah, terus gue ada momen di mana waktu kecil gue gak bisa pakai kacamata. Karena kan Oh iya nempel. Iya, nah itu tuh gue kerasa, terus gue yang geli gitu. I see. Kalau bulu mata gue sampai sekarang nggak berani pakai maskara. Coba ngapain pakai maksud- maskara? Kok pakai maskara sih anjing? Ngelihat orang Ngapain coba pakai Takut. maskara? ngelihat orang pakai maskara. Ngelihat orang pakai maskara. Oh. Jadi gue kayak cewek gue misalnya pakai maskara, ya gue lebih baik begini, atau ya udah nggak lihat. I see. Kalau gue ngeri kalau misalkan ngelihat cewek pakai softland. Oh, Itu itu lebih ngeri, bukan jijik atau gimana. Kayak ngeri aja lu sengaja iniin lensa terus ke mata. Nah, iya itu juga gue Kayak- jijik. Lu lebih Ngeri takut banget. Takut. dia masang atau lepas? Dua-duanya takut sih, tapi kalau misalkan lebih takut kayaknya gue lebih takut waktu masang, takut kecolok aja dia waktu make. Apalagi kalau misalnya lu pakai soft lens, terus kan nggak naik motor kan pasti kena debu juga ya. Cara ngebersihinnya gimana ya? Kedip-kedip aja. Ah. Kan gue Kedip-kedip pakai soft sendiri lens. hilang. Gue pakai soft lens dari SMP Wow. karena gue nggak jago menjaga barang. Gue orangnya cukup teledor. Jadi kalau pakai kacamata, antar kacamatanya patah, hilang.
nggak tahu di mana, bengkok. Jadi nyokap gue kayak udahlah biar nggak repot pakai soft lens deh gitu. Jadi gue ada berbagai masa kayak pas zaman soft lens orang yang alay yang warna biru Tahu. yang gede hitam biar matanya belok tuh gue pakai. Itu aneh banget sih. Yang biar matanya belok, maksudnya gimana? Siapa tahu. Jadi Jadi kalau yang bulatan matanya itu jadi gede gitu, Din. karena warna hitam. Jadi gua mata nggak lu tahu, gua ilusi baru mata tahu lu gitu. jadi mata lu Kayak terlihat lebih kayak besar. matanya Arab. Isi. Matanya Arab kan Oh, gitu. iya. Ya, oh kayak gitu. Jadi kayak terlihat lebih besar. Ah. Makin kesini yang penting soft lensnya kalau istilahnya tuh kadar airnya tinggi jadi nggak gampang kering. Jadi di mata tuh nyaman. Sekarang pertimbangan gue kalau pakai soft lens itu. Sampai sekarang gue masih pakai soft lens buat hari-hari. Kalau tidak buta, sayang. Nah terus kan kalau misalnya kayak sekarang kan bulu mata itu kan ada yang ini kan, yang tempelan gitu kan. Iya. Itu gue beli, jadi adik gue tuh beli yang banyak gitu kan. Oke. Biasanya begitu semua kan. Gue geli banget, itu gue geli banget sumpah. Kalau tiba-tiba, ada lu pernah ninggalin di meja gak? Sering. Di meja apa di kaca? Sering. Gitu kan? Dia di ini, kadang di toilet kayak jatuh kan. Oh, iya. Itu gue sebelum mandi tuh gue bersihin dulu. Dibanjur Sumpah, gua nggak mau ngambil. dulu. Iya, semua gue nggak ngambil. Temen gue ada Geli sih yang fobianya rambut. Jadi dia setiap keramas dia tutup mata. Saking dia gitu sama aneh ya. rambut. Apalagi rambut yang jatuh. Gitu. Ada sih. Lu ada Iya. fobia aneh? Gua fobia aneh nggak ada sih kebetulan. Nggak ada takut apa-apa. Tapi mau balik lagi nggak ke 17-an? Boleh. Menurut lu lomba apa yang paling seru? Kalau menurut gua yang paling seru itu panjat pinang. Nah itu seru sih. Oh, Itu gua ngelihat orang-orang ngelakuin lomba panjat pinang itu seru banget. Jadi kayak dia itu item-itemnya apa sih? Oli kah? Oli. Oh itu oli ya. Sejujurnya gue belum pernah lihat orang panjat pinang real life. Oh Kayak lu belum gue pernah belum lihat? pernah lihat orang yang lomba sih. Gue belum pernah lihat lomba panjat pinang secara real gitu. Iya. Gue paling lihat dari video. Iya. Gue yang inget banget itu ya bokap gua dulu pernah ikut panjat pinang itu. Jadi dia naik dari badan temennya ke atas sampai yang di atasnya kan biasanya hadiah-hadiahnya kan. Waktu itu gue lupa dia dapat apa ya, dapat kipas angin atau apa ya, gitu. Itu kan juga harus kalau nggak salah yang dibawa tuh harus yang badannya gede, terus naik kan, terus harus makin bener-bener naik lagi. Nah itu tuh resikonya gede juga tau. Kayak kalau nggak salah tuh ada yang meninggal gara-gara panjat pinang. Jadi dia nggak kuat nahan. Aduh serem banget. Oh bukan gara-gara jatuh gitu. Kalau jatuh gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu antara jatuh atau dia nahan. Pokoknya ada yang meninggal. Takut sih gue kalau ngelihat seru tapi kalau mengkhawatirkan. Iya. Kan kayak misalkan lu harus pegangan ke bambu kan. Lu tahu gak sih kalau di bambu itu kadang suka ada serat-serat yang Iya, nusuk. Iya. Benar-benar banget. Itu kesusupan kan. Kayak kesusupan itu gue takut. Tapi kalau ngelihat kayak mereka pada seru survive, jatuh-jatuh di punggung itu seru banget sih. Gue tuh penasaran kalau orang pas panjat pinang itu kan dia ngejatuhin barangnya tuh dari tinggi. Rusak nggak sih barangnya sampai bawah? Nah itu dia. Gua kan kadang kan ada yang ditahan doang gitu San, dipegang gitu. terus tapi turun berat. Lagi susah nggak Dan sih? lu bayangin kalau di atas motor. Gimana cara bawanya? motor Gimana cara bawanya? Sebentar gitar lu. Gue percaya lo tadi pas dia bilang ada motor. Gue kayak mungkin. Gak mungkin. Kayaknya paling besar aja kayaknya kipas angin deh. Kipas. Nah, lu bawa ke atas kipas angin aja udah berat. Gak usah. Nempel di bawah ya. Iya, itu iklan. Nempel di meja. Gak usah, masih diterusin loh. Nah, terus kalau tadi apa? Kalau lu ya panjat pinang. Kalau lu? Apa tadi pertanyaannya apa sih? Lomba apa yang lu paling seru? Seru. Kayaknya menurut gua siapa tuh namanya? Apa tuh? Balap karung tuh seru sih menurut gua. Benar. Nah, iya balap karung seru menurut gua. Tapi kalau dari esensinya gue suka banget tarik tambang somehow. Ya itu tuh yang teriak. Soalnya itu benar-benar kayak ada tekniknya gitu kan. Ada yang nyangkut-nyangkutin kaki. Iya benar. Ada yang dililit-lilit. Iya, dililit-lilit. Ada yang cuma sekali hentakan kan. Iya. Sak langsung. Gitu doang. Langsung. Tapi gue pernah tuh itu sampai berdarah tahu itu. Itu sampai berdarah. Pernah luka-luka gitu. Karena kan talinya tali tambang kan. Iya, bener. Itu kan sakit. Terus sejauh ini yang menurut gue trik yang paling works adalah nyangkutin kaki. Nyangkutin kaki di mana sih? Oh, jadi begini kaki kita sama kaki depan kita
Nyilang gitu nggak sih? nyilang. Kaki kita sama kaki belakang kita juga nyilang. Cuma kalau kita udah kalah, satu keseret Keseret semua. Ya. Nah itu kayak gitu kan kalau Gitu. sekali hentak langsung Iya, Langsung benar, semua langsung ya. semua ya. itu. Itu kan antara siap dan gak siap aja kan. Iya benar. Kalau gue ini lomba hias Ikan Iya. sepeda atau enggak ya kan kalau waktu kecil kan Iya, lu bener, pasti bener. kayak satu hari sebelumnya lu hias-hias nggak Emang apa-apa lu menurut sendiri gue yang ngehias gitu? enggak lah rame-rame Iya. terus gue seru aja gitu ngehias ngepotong-potong bikin kayak kreatif betul, aja betul. Kemarin banget gue lihat di TikTok ya. Satu kantor, gue nggak tahu itu kantor apa ya, di TikTok lomba hias tempat duduk coy. Tempat duduk di Nah, kantor, lucu lucu banget. Tempat duduknya dihias gitu. Jadi ada yang pakai gapura, ada yang Buset. seru banget. tapi Seru banget. tapi kalau misalnya di bangku aneh gak sih Nanti lihat ya TikTok. Apa kita lihat dulu nih sekarang? nggak usah ntar aja ntar aja Itu seru banget coy. iya Terus sebenarnya ini kan apa namanya kreativitas aja jadi kebangun kan Bener ya. Siapa aja yang kompe deh yang paling dar-der-tor. ya Paling itu kalau misalnya ya sepeda terus hari hanya kan lu jalan-jalan pakai baju biasanya kalau anak kecil pakai baju adat Iya, bener. keliling terus lomba siapa yang menang Seru sih. Ya, Gue makin kesini kayaknya makin dewasa, gue ngerasa esensi dari 17-an tuh semakin berkurang di diri gue ya, at least. benar. Kayak vibes-nya makin berkurang gitu. Iya, Kayak pas masih kecil tuh gue ngerasa besok 17-an nih gitu ya makin ya kesini tuh makin kayak ya udahlah. ya upacara selesai Iya, gitu 2 pulang tahun atau apa terakhir tuh gue udah nggak nonton upacaranya bahkan. Emang lu dulu Dulu nontonin gue nontonin upacara? upacaranya. Dulu tuh ada haru-haru gitu loh kayak Ah, gitu. Mungkin sekarang karena udah ada ini juga nggak sih maksudnya kayak cuplikan-cuplikannya TikTok kayak ya udah jadi Iya, apa ya gue menurut gue jadi orang nggak nunggu karena ya udah ntar juga Nanti ada muncul. ya Dan highlightnya langsung ya spesifik. Ya mungkin make sense. ya kan terus Apa? sekarang apalagi kalau sekarang lu selesai nih upacara terus yang sebenarnya yang ditunggu cuman entah siapa yang nyanyi joget-joget gitu-gitu Iya, kan bener. maksudnya kayak esensi dinya tuh kayak udah kurang aja ya bener Benar. gue ngerasa sih Kalau ngomongin 17-an, gue mau ngomong serius. Kalau ngomongin 17-an kan identik sama merdeka-merdekaan. Iya. Menurut lo nih ya, terlepas dari country, terlepas dari Indonesia atau apapun itu, lu punya nggak definisi sendiri untuk mendefinisikan apa itu merdeka? ntar sama Kevin di setel lagu Tanah Air pelan-pelan Itu kan bukan tentang Indonesia. Jadi tentang bebas. Menurut lo merdeka itu apa? Lu mau mikir dulu? Enggak. Duluan aja. Nah, kalau merdeka menurut gua itu ya sebenarnya klise. Bukan sih, sebenarnya klise sih. Di mana semua warganya tuh merasa senang gitu loh. Okay. Semua warganya merasa makmur. Memang enggak semua orang enggak semua negara tuh bagus semua gitu loh. Okay. Cuman kan setidaknya kalau memang nggak bagus tuh jangan jelek-jelek banget lah gitu loh. Ngerti gak? Maksudnya kayak oke, ini ada yang susah. Sebenarnya ya dengan negara Indonesia ya tentunya ya. Terus kayak kan luas, terus negaranya banyak, enggak apa ya dibilang jangan korupsi tapi susah ya. Iya. Ya terus maksudnya kayak mau dibilang jujur-jujuran jangan korupsi tapi kayak munafik aja gitu kalau menurut gua karena kan nggak semua orang lu pengen negara lu maju benar tapi kalau misalnya lu dirayu sama duit 3T terus atau 4T nggak mungkin lu nggak tertarik kan ya kan atau misalnya ada celah yang sebenarnya lu bisa bikin itu bisa korupsi pasti orang nggak usah negara nggak usah pemerintah deh maksudnya kayak hal-hal kecil kayak lu bisa nyontek pasti lu nyontek gitu kan ya sebenarnya apalagi kayak sekarang anak-anak kecil yang zaman-zaman sekarang tuh menurut gue udah beda aja sama zaman-zaman dulu gitu loh. Kayak gue nggak tahu ya, tapi maksudnya anak-anak zaman sekarang aja belum tentu bisa nulis. Iya. Ya kan, karena lo apa-apa sekarang udah ada HP, apa-apa juga nggak ada filternya buat ngasih tahu kalau ini baik, ini buruk gitu loh. Kayak ya maksudnya kayak tontonan-tontonannya aja yang udah kayak gimana-gimana, terus juga dikit-dikit lu main game terus lu kayak nggak ada berbaurnya terus tiba-tiba
apa namanya di TikTok tuh kayak nggak ada filter ya kan, tiba-tiba lu baca apa terus langsung lu terima terus lu cuman komen-komen jahat, ternyata itu pas diselidikin umurnya masih Salah, 6 iya. 7 gitu loh, kayak masih apa ya, masih jauh dari kata, enggak ini sih ya, maksudnya masih jauh dari kata merdeka menurut gua kalau misalnya kita lihat sekarang ya, karena kan orang-orang cuma tahu merdeka ya kita udah nggak dijajah apa segala macam, tapi kalau menurut gua masih berat sih, masih masih kayak orang susah nyari makan itu masih banyak banget, orang yang nipu itu masih banyak banget, terus juga apa ya, dibilang solusi, dikasih solusi juga susah sih menurut gua. Gak bisa sih. Iya, karena semua ini tuh harus sama-sama gitu loh, harus bareng-bareng, lo nggak bisa nyalain pemerintah doang tapi lu nya sendiri ngelakuin hal yang sama gitu. Benar. Atau sebaliknya gitu. Susah sih kalau misalnya ngomongin korupsi, menurut gue udah culture ya. Saya korupsi dari hal-hal kecil. Kita aja to be honest aja mungkin sering kali gue juga korupsi waktu. Ya, Gitu. hal-hal kecil gitu loh. Banyak lah kalau misalnya mau ngomongin korupsi. Cuma balik lagi lah ke merdeka itself ya. Mungkin kalau misalnya lu ngambil dari sisi negara, mungkin gue merdeka menurut gue definisi di diri gue sendiri kali ya. Gue ngerasa mungkin kalau kata merdeka itu identik sama damai sejahtera kali. Jadi kalau misalnya buat diri gue, kalau gue ngerasa damai, ya mungkin bisa didefinisikan itu suatu kemerdekaan. Gitu. Soalnya jujur menurut gue damai itu cukup sulit loh di-achieve sama manusia. I mean like kita pasti punya kekhawatiran lah. Kekhawatiran akan apa? Banyak lah, entar pekerjaan kita lah, entar makan minum, atau keluarga besar, atau finansial, banyak lah kekhawatirannya. Cuma kan damai sejahtera tuh definisinya berarti lu nggak khawatir akan itu gitu. Jadi menurut gue kemerdekaan kalau tolak ukurnya di badan gue mungkin ke diri gue sendiri damai kali ya. Kalau lu apa, Ri? Kalau merdeka menurut gua itu karena esensinya merdeka itu kan kebebasan ya. Jadi kayak mungkin Indonesia bisa dibilang merdeka karena mereka pada saat itu bebas dari para penjajah. Setuju. Tapi entah kenapa kalau gua ngerasa semakin kesini ini bukan negara lain yang ngejajah kita. Jadi kayak ada beberapa kepentingan lain yang mulai kayak menjajah negara. Jadi kalau esensi menurut gua itu ya dari kebebasan itu sendiri sih. Tapi kebebasan itu kan bukan berarti kayak lu ya udah bebas ngapain aja tuh boleh kayak ngebunuh atau itu bukan. Tetap pada porsi dan aturannya masing-masing. Kalau menurut gua begitu. Kalau misalkan terlalu bebas, nanti kayak si itu tuh dia lagi nge-live tiba-tiba ngomongin rudal di Iran, terus mic-nya dimatiin, videonya dihapus. Lu nggak tahu itu? Gue nggak tahu lagi. Nanti tolong ya Win, diedit mic gue dimatiin. Gue nggak tahu lagi. Lu nggak tahu? Ya udah. Kalau itu menurut gua merdeka, menurut gua seperti itu. Ya sebenarnya balik lagi ke esensi merdeka ya. Maksudnya kayak kalau gue sendiri dibilang gak cinta Indonesia, gue cinta banget sama Indonesia coy. Gue nonton bola terus dengerin lagu Indonesia apa Tanah Airku itu aja, Indonesia Pusaka aja tuh gue getar sumpah. Indonesia Raya aja dinyanyiin tuh getar gue. Ya gue juga. Ya, itu pertandingan bola itu gue sebenarnya merasa bangga. Iya merasa bangga. Tapi kalau maksudnya gini, banyak orang yang pengen keluar dari Indonesia kan. Tapi menurut gue tuh kayak ya gue mengerti kenapa mereka mau keluar dari Indonesia, tapi sebenarnya tuh dalam diri dia tuh dia cinta banget sama Indonesia sih menurut gue ya. Cuman gue nggak tahu takutnya kan salah kan. Tapi maksud gue kayak Indonesia itu sebenarnya enak banget coy, terlepas dari kejahatan-kejahatannya, kebusukannya tuh sebenarnya Indonesia tuh indah banget loh. Ya, tapi kalau misalnya balik lagi ya, kalau misalnya kita ngomongin masalah merdeka ini rancu sih coy. Enggak semua orang punya perspektifnya masing-masing tentang merdeka sih. Benar, pasti personal punya preferensi masing-masing lah. Ya, dan sebenarnya di Indonesia ini juga masih rancu, Mbak, mau bahas itu, entah itu rasis kayak gimana. Lu bilang jangan rasis, tapi mungkin ada teman-teman dekat lo misalnya maksudnya panggilannya udah yang kayak rasis gitu.
atau ya masih banyak lah sebenarnya kayak hal-hal yang kayak sebenarnya ini bisa dicegah tapi kita malah apa ya, ibaratnya kayak ya udahlah gitu. Kayak membiasakan aja gitu. Itu menurut gua masih banyak lah. Itu Gua juga di gue sendiri juga kadang masih gitu sih. Iya, gue tuh kadang suka kalau misalnya lagi tenang ya, maksudnya lagi tidak terlalu banyak pekerjaan, pokoknya otak gue lagi kosong kasarannya. Gue tuh kadang suka berpikir dan bertanya ke Tuhan gitu. Kenapa gue ditempatkan di Indonesia? Asik. Kayak apa ya maksudnya Tuhan? I mean like tujuannya apa? iya, gitu. soalnya kan pasti banyak, saya dunia ini apa ya, besar banget lah gitu. Yeah. Dan setiap negara, setiap tempat pasti ada plus minusnya masing-masing. Yes, betul. Cuma gue tuh kadang berpikir apa ya yang Tuhan mau, kenapa gue ditempatin di Indonesia dengan segala keberagamannya. Gue percaya Indonesia terlalu beragam sih. Saya unik banget, dari A sampai Z ada, orangnya juga beda-beda banget. Ya kadang tuh instead of gue berpikir keluar kayak kenapa kayak gini, kalau pas gue lagi tenang gue berpikirnya malah kebalik gitu. Kenapa guanya yang ada di Indonesia? Ada sesuatu kah yang harus gue lakukan sebenarnya, walaupun hal kecil ya pasti. Kayak kita punya misi apa nih? Iya, apa ya yang Tuhan mau gitu maksud gue. Terus udah berdampak nggak ya? Walaupun gue yakin mungkin apapun yang gue lakukan ya mungkin nggak berdampak apa-apa buat Indonesia. Ya siapalah saya gitu kan. Cuma at least mungkin berguna buat teman-teman, berguna buat orang lain, mungkin yang di sekitar kita. Cuma ya paling yang bisa kita lakuin ya jadi orang baik aja nggak sih? Sebenarnya lo bisa berdampak sih buat negara Indonesia dengan cara menjadi warga negara Indonesia yang baik aja. Yes. Bayar pajak. Yes. Apa harapan lo buat Indonesia? Harapan gue yang terbaik. Kayak ke temen banget. Yang terbaik. Wish you all the best gitu. Wish you all the best. Tuhan berkati Indonesia lah dengan segala sesuatunya. Tuhan berkati pemimpinnya. Tuhan berkati kita sebagai warga negara Indonesia. Ya harapan aku itu sih. Kalau menurut gua, harapan gua ya semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Karena untuk saat ini menurut gua pribadi itu masih kurang ya kalau Indonesia. Masih banyak potensi-potensi dari Indonesia, mau dari sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusianya. Kita saat ini masih dalam fase negara berkembang. Padahal menurut gua pribadi itu Indonesia bisa nih untuk menjadi level up ke negara yang menjadi negara yang lebih maju, menjadi negara maju. Kalau menurut gue sih seperti itu. Semoga semuanya bisa terlaksana, kayak misalkan pemimpin-pemimpin kita diberikan hidayah menjadi pemimpin yang lebih baik, semua proker-proker mereka terlaksana, dan proker-proker yang direncanakan agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Itu aja sih menurut gua. Ya pokoknya sebagai warga negara Indonesia yang baik sih kita berharap Indonesia bisa lebih maju lagi ya. Tapi maksudnya dengan segala kekurangannya sebenarnya kita semua masih cinta kok sama Indonesia ya. Semoga untuk kedepannya negara ini setidaknya tidak hancur. Setidaknya tidak tenggelam. Semoga bisa cepat pulih lagi, warga-warganya bisa lebih bisa lebih rukun lagi, bisa lebih istilahnya kayak ya lebih berkembang lah, lebih maju. Terus juga warga negaranya juga bisa memilah lah mana yang menurut kita tuh hoax, mana yang enggak. Kadang kan orang-orang tuh kayak nerima hoax tuh gampang banget gitu loh tanpa dicerna. Jadi kayak secara tidak langsung kan itu menghancurkan negara sendiri ya. Jadi ya pesan dari kita sih semoga Indonesia bisa lebih baik lagi. Terus juga semoga warga negaranya juga makin baik. Dan ya selamat ulang tahun. Dan itu aja dari kita. So ya sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye. Thank you.